Halo anak-anak kelas 6, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan siapkan buku serta alat tulis kalian. Hari ini mari kita pelajari muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya pada tema 4 globalisasi. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Pernahkah kalian melihat benda seperti gambar di samping? Sepertinya pernah ya. Gambar seperti di samping merupakan salah satu jenis reklame. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai reklame pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, reklame merupakan seni yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang, produk atau jasa, maupun menyampaikan informasi. Istilah reklame berasal dari bahasa Spanyol, yakni dari kata re yang berarti berulang-ulang dan clamo yang artinya seruan. Reklame dapat diartikan sebagai seruan yang berulang-ulang dalam rangka menawarkan sesuatu, yakni barang maupun jasa kepada konsumen. Reklame yang baik bukan hanya berisi hal yang menarik perhatian khalayak ramai atau umum saja. Tetapi reklame yang baik juga harus mampu menggerakkan keinginan orang guna memiliki barang atau jasa ataupun menerima informasi yang disampaikan. Adapun ciri-ciri reklame yang pertama, berisi informasi yang membujuk atau mengajarkan masyarakat. Kemudian menggunakan kata-kata atau kalimat yang menarik, jelas, dan singkat agar pembaca berminat. Ketiga, terdapat slogan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Keempat, terdapat ilustrasi atau gambar pendukung yang memperjelas maksud reklame. Dan terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat serasi dan rapi. Anak-anak, berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reklame komersial, yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis dan sifatnya menawarkan barang atau jasa. Tujuan pembuatan reklame komersial adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya, mempromosikan kedai makanan. Kemudian, reklame non-komersial adalah reklame yang digunakan bukan untuk kepentingan komersial, yakni mengajak, menghimbau, dan menyampaikan informasi agar bersedia atau mengikuti pesan yang disampaikan. Contoh reklame non-komersial diantaranya adalah himbauan untuk tertib berlalu lintas, membayar pajak, donor darah, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, reklame penerangan, yaitu reklame yang informatif, artinya bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, reklame peringatan, yaitu reklame yang bernada mengingatkan kepada masyarakat, seperti mengingatkan pengguna jalan dengan kata-kata, hati-hati sering terjadi kecelakaan. Selanjutnya, reklame permintaan atau ajakan, yaitu reklame yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat supaya bersedia memenuhi permintaan atau ajakan. Contoh reklame permintaan seperti, setetes darah Anda menyelamatkan jiwa sesama, bantulah korban bencana alam. Berdasarkan tempat pemasangannya, reklame dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Gambar reklame indoor memiliki ukuran yang kecil atau sedang dengan bahan yang tidak perlu tahan air dan sengatan matahari, seperti mobile, hanger, dan bahan kertas. Contoh reklame indoor yaitu brosur, etiket, dan leaflet. Selanjutnya, reklame outdoor, yaitu reklame yang dipasang di luar gedung. Gambar reklame outdoor berukuran besar dengan menggunakan bahan tahan lama terhadap air dan sengatan matahari. Contoh reklame outdoor, spanduk, baliho, papan nama, dan logo. Sementara berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, reklame audio atau reklame yang diwujudkan melalui suara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian reklame visual, yaitu reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Dan terakhir, reklame audio visual atau reklame yang menggunakan media suara dan juga gambar. Selanjutnya, mari pelajari jenis-jenis reklame. Perhatikan pada gambar ya, ini merupakan jenis reklame iklan.
Iklan adalah jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, yaitu tulisan dan gambar pada media cetak atau elektronik. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas, menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Gambar berikutnya merupakan brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Jenis-jenis reklame berikutnya, yang pertama, perhatikan gambar ini ya anak-anak, pasti anak-anak sering melihat kemasan ini. Jenis reklame pada kemasan ini adalah embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan dan informasi tentang produk. Yang kedua, poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Dan yang terakhir, sering kita jumpai di jalan-jalan, yaitu baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Jenis reklame berikutnya yaitu billboard. Billboard adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan banner. Banner merupakan jenis reklame dengan bentuk kotak atau potret, biasanya dicetak dengan digital printing menggunakan MMT. Ditempatkan di depan toko atau instansi dengan menggunakan penyangga. Jenis reklame berikutnya yaitu leaflet. Leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil, disebarkan atau diberikan langsung kepada konsumen atau target. Yang kedua, kalender. Kalender adalah pemberian nama pada periode waktu dalam sebuah sistem yang divisualisasikan pada media cetak atau elektronik. Kalender dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklame dengan memberikan tambahan gambar dan tulisan sebagai reklame visual pada bagian depan atau bagian atas kalender. Anak-anak, mari kita bahas secara khusus salah satu jenis reklame, yaitu poster. Macam-macam poster diantaranya ada poster niaga, yaitu poster untuk mempromosikan suatu barang, kemudian poster pendidikan, yaitu untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan, kemudian poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan, dan poster layanan masyarakat, atau poster yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Kemudian ciri-ciri poster. Poster memiliki ukuran yang mudah dicerna. Kemudian tulisan pada poster besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan. Mengandung pemberitahuan, himbauan, atau pengumuman, dan dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi. Syarat poster agar baik, yang pertama, tulisan pada poster harus jelas dan mudah terbaca. Bahasa yang digunakan pada poster harus mudah dipahami dan ingat pembaca. Susunan kalimat pada poster harus singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi isi yang akan disampaikan. Dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi yang menarik. Pemilihan warna tulisan dan warna poster harus tepat. Bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau robek, dan ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster. Kemudian langkah dalam pembuatan poster, yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuatnya poster. Kemudian rumuskan pesan atau amanat yang akan disampaikan pada poster. Yang ketiga, rumuskan kalimat yang singkat, menarik, padat, dan jelas namun bisa menyampaikan pesan dengan baik.
Gunakan kalimat persuasif atau kalimat yang bersifat membujuk sehingga mudah mempengaruhi orang lain. Gunakan gambar pendukung tema dengan warna-warna menarik sesuai dengan komposisinya. Dan tempelkan poster di tempat yang banyak dilihat oleh orang-orang. Jenis reklame lain yang sering kita jumpai adalah brosur. Ciri-ciri brosur diantaranya berukuran lebih kecil dari poster. Poster biasanya berukuran A3, sementara brosur A5. Brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan langsung kepada orang-orang. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Tulisan pada brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi gambar. Cara membuat brosur diantaranya menentukan tema dan ide yang akan disampaikan dalam brosur, memilih jenis brosur yang akan dibuat, memilih judul yang menarik untuk brosur, mengatur tulisan agar mudah dibaca, dan menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Sementara syarat membuat brosur diantaranya, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan tulisan dalam brosur mudah dibaca. Bahasa yang digunakan dalam brosur mudah dipahami dan mudah diingat. Gambar yang ada dalam brosur berkaitan dengan isi brosur. Warna yang dipilih untuk brosur tepat. Ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan yang ada, yaitu biasanya berukuran A5 atau 14,8 cm dikali 21,0 cm. Macam-macam brosur diantaranya brosur tanpa lipat, yaitu brosur yang disebut juga sebagai flyer. Brosur ini berisi informasi yang singkat dan padat yang biasanya dibagikan di tempat keramaian seperti jalan raya. Selanjutnya, brosur lipat dua, yaitu brosur yang dilipat menjadi dua sehingga memiliki 4 halaman. Brosur jenis ini bagus digunakan apabila ingin memberikan gambar yang lebih besar. Selanjutnya, brosur lipat 3, yaitu brosur yang dilipat menjadi 3 sehingga memiliki 6 halaman. Brosur jenis ini dapat diisi dengan gambar dan menuliskan informasi dengan lebih mendetail atau rinci. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semangat dan selamat belajar!